Selamat datang kembali di saluran cuaca luar angkasa kami. Di sini kita melihat kekuatan kosmos yang tak terlihat, namun kuat yang memengaruhi planet kita. Bulan November ini, matahari tidak akan tidur dan bumi akan merasakan amarahnya. Bersiaplah untuk serangkaian hantaman geomagnetik yang akan menguji ketahanan teknologi dan tubuh kita. Ini bukan bulan untuk lengah. Angin surya sedang mengumpulkan kekuatan dan kita berada di jalurnya. Secara keseluruhan, November 2025 menjanjikan sebagai bulan dengan aktivitas surya yang sangat tinggi. Kita akan mengalami beberapa periode tenang, tetapi itu hanyalah jeda singkat di antara badai-badai yang akan datang. Kita akan melihat semuanya, mulai dari gangguan kecil hingga badai geomagnetik level G1 yang dapat berdampak nyata. Sebelum kita masuk ke tanggal-tanggalnya, mari kita pahami apa yang sedang kita hadapi. Badai magnetik adalah gangguan besar pada magnetosfer bumi yang terjadi ketika ada pertukaran energi yang sangat efisien dari angin surya ke lingkungan luar angkasa di sekitar bumi. Indeks KP dengan skala dari 0 hingga 9 mengukur aktivitas ini. Angka 0 berarti tenang, sementara 5 atau lebih berarti badai geomagnetik. Skala G dari G1 hingga G5 mengklasifikasikan kekuatan badai ini. G1 adalah badai kecil, sementara G5 adalah badai ekstrim. Sekarang mari kita lihat kalender kosmik untuk bulan November. Tandai tanggal-tanggal ini. Bulan dimulai dengan relatif tenang selama 6 hari pertama, memberi kita kesempatan untuk bersiap. Namun, jangan terlalu nyaman. Antara tanggal 7 dan 8 November, kita akan merasakan guncangan pertama. Ini diperkirakan akan menjadi gangguan tingkat sedang, sekitar indeks KP4. Anggap saja ini sebagai peringatan dari matahari. Kemudian, ketegangan meningkat secara signifikan. Dari sekitar tanggal 10 hingga 18 November, bumi akan melewati aliran angin surya berkecepatan tinggi. Periode ini akan ditandai oleh lonjakan aktivitas yang kuat, terutama antara tanggal 12 dan 16. Kita bisa melihat indeks KP mencapai level 5 yang menandakan dimulainya badai geomagnetik kategori G1. Setelah itu ada sedikit kelegaan. Sekitar tanggal 21 dan 22 November diperkirakan akan ada gelombang aktivitas sedang lainnya, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Dan sekarang, untuk peristiwa utama bulan ini. Badai terkuat diperkirakan akan menghantam kita antara tanggal 25 dan 26 November. Ini adalah peristiwa yang harus kita waspadai. Perakiraan menunjukkan badai geomagnetik level G1 yang berkelanjutan, dengan indeks KP mencapai 5 hingga 6. Aliran partikel bermuatan dari matahari akan menghantam medan magnet planet kita, menyebabkan fluktuasi yang signifikan. Ini adalah badai tingkat merah bulan ini. Menjelang akhir bulan, dari tanggal 28 hingga 30 November, aktivitas akan tetap tinggi. Meskipun badai utama mungkin sudah berlalu, sisa-sisa energinya akan tetap ada, menyebabkan gangguan tingkat sedang hingga kuat. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Bagi orang yang sensitif terhadap cuaca, badai KP4 dapat menyebabkan sakit kepala ringan atau kelelahan. Namun, ketika kita mencapai badai G1, seperti yang diperkirakan pada pertengahan dan akhir bulan, dampaknya lebih terasa. Anda mungkin mengalami sakit kepala, migrain, lonjakan tekanan darah, insomnia, atau perasaan cemas yang meningkat. Sistem saraf kita merespons perubahan geomagnetik ini. Dari segi teknologi, badai G1 dapat menyebabkan fluktuasi kecil pada jaringan listrik, berdampak pada operasi satelit, dan mengganggu sinyal GPS dan komunikasi radio frekuensi tinggi. Menghadapi kekuatan kosmik ini, kita tidak berdaya. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk mengurangi dampaknya. Pertama, tetap terhidrasi. Minumlah lebih banyak air bersih selama hari-hari badai. Kedua, kurangi aktivitas fisik yang berat pada tanggal 25 dan 26 November. Tubuh Anda sudah berada di bawah tekanan. Ketiga, prioritaskan istirahat. Usahakan untuk tidur cukup dan hindari stres jika memungkinkan. Keempat, siapkan obat-obatan yang diperlukan, terutama jika Anda menderita penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Kelima, batasi konsumsi kafein dan alkohol karena dapat memperburuk gejala. Keenam, jika Anda mengandalkan GPS untuk perjalanan penting, periksa kembali rute Anda sebelumnya dan waspadai kemungkinan gangguan sinyal. Ketujuh, lindungi perangkat elektronik sensitif dengan mencabutnya saat tidak digunakan selama puncak badai untuk menghindari kerusakan akibat lonjakan daya. Ingatlah, perakiraan cuaca luar angkasa, terutama yang jangka panjang, dapat berubah.
Aktivitas matahari sangat dinamis. Anggap saja informasi ini sebagai peringatan dini. Periksa kembali perakiraan saat mendekati tanggal-tanggal tersebut untuk mendapatkan informasi yang paling akurat. Tetaplah waspada, tetaplah terinformasi. Kami akan terus memantau matahari untuk Anda. Berlanggananlah untuk mendapatkan pembaruan terbaru dan tetap aman.